kejar-kejaran mewarnai razia PMKS belasan anak jalanan dan pengemis. Razia dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar bersama Satpol PP dan pihak kepolisian. Razia dilakukan di sejumlah titik keramaian di Kota Makassar, di antaranya di Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin, Jembatan Layang atau Flyover, dan Jalan Boulevard Makassar. Dalam razia ini, belasan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS terjaring. Mereka yang terjaring dibawa ke Dinas Sosial untuk didata. Sementara untuk yang berulang kali terjaring akan dilakukan pembinaan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Dinas Sosial Kota Makassar akan terus melakukan razia terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Rencananya, Dinas Sosial akan melakukan giat berikutnya hingga Lebaran nanti. Kampus Poltekpar ataupun Bupati. Perang petasan terjadi di ruas jalan utama di Lombok Tengah. Dalam video, pengendara mengaku resah dengan adanya perang petasan, bahkan membuat sejumlah pengendara lain memilih memutar balik kendaraan mereka. Berdasarkan keterangan Kapolsek Jonggat, pelaku perang petasan terdiri dari kawanan remaja yang sebagian besar dari Praia Lombok Tengah. Perang petasan ini kerap kali dilakukan saat hari libur. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, aparat kepolisian meningkatkan patroli terutama di waktu sahur yang dianggap rentan terjadi hal serupa. Tambahan untuk yang kasus. Setelah 1 bulan buron, pelaku pembakaran seorang mahasiswa di Yogyakarta akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya, polisi sempat kesulitan menangkap pelaku karena pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Sementara motif penganiayaan masih diselidiki polisi. Sementara itu, hingga Senin siang, kondisi korban berangsur membaik. Korban terus mendapat penanganan intensif dari tim medis RSUP Sarjito, Yogyakarta. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah ruko yang menjual onderdil mobil yang berada di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi tersebut baru dapat dipadamkan pada Senin dini hari tadi. Bangunan ruko 4 lantai yang menjual onderdil mobil yang berada di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Api baru bisa dipadamkan selama 16 jam dengan menurunkan 26 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Sulitnya akses dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Bahkan, petugas menurunkan mobil Broto Skylift untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2 dan 3 bangunan tersebut. Material yang terbakar ini adalah spare part mobil, ya, spare part mobil, kemudian ada oli-oli, ada frame dan lain-lain. Banyak direwat. Itu dia kesulitannya. Memang akses kita ini di dalam agak sulit juga karena di dalam itu sempit sekali ruangan. Tumpukan-tumpukan material daripada spare part tadi itu sangat sempit. Akibat kejadian ini, pemilik toko tersebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sedangkan kasus kebakaran ini masih diselidiki pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dan petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Pemirsa, berbuka puasa dengan suasana Timur Tengah bisa menjadi pilihan bagi Anda dan keluarga pada Ramadan tahun ini. Tidak sekedar menu makanannya, lantunan musik khas Timur Tengah juga menambah semarak suasana bersantap. Suasana khas Timur Tengah kental terasa begitu pengunjung tiba di kedai kota Jember, Jawa Timur. Betapa tidak, pengunjung langsung disapa alunan musik khas Timur Tengah yang dimainkan langsung oleh sekelompok musisi. Para musisi ini dijamin asli Timur Tengah karena merupakan warga keturunan. Tak
hanya musik, menu yang ditawarkan di kedai ini juga khas Timur Tengah, mulai dari kebab, roti Mariam, hingga krengsengan. Semua bisa dinikmati pengunjung dengan harga yang sangat bersahabat. Pak, ini Bapak menikmati menu apa ini, Pak? Ini namanya kebab. Kebab, gimana rasanya gimana, Pak? Enak, pas. Sekali. Pak, ini Khas kan Timur Tengah. bulan Ramadan ini memang kerap menikmati menu-menu khas Timur Tengah atau gimana, Pak? Iya. Gitu, Pak. Kenapa memilih di sini, Pak? Ya, karena enak makanannya. Makanannya enak. Tak hanya makanan, menu minuman yang disediakan juga beragam, mulai dari susu kambing hingga teh susu khas Timur Tengah. Selain diminati warga Jember, pengunjung yang datang juga banyak berasal dari luar kota. Mantap sekali pokoknya. Saya kalau ke Jember, kalau tidak makan di sini tidak enak. Gitu. Yang paling menonjol apa, Pak? Rasa apanya, Pak, barangkali? Ya pokoknya enak lah, mantap sekali. Pak, sering atau baru kali ini, Pak, menikmati menu masakan Timur Tengah? Mulai 2013 saya sering makan di sini. Untuk makin menarik pengunjung, pengelola membebaskan tamu untuk ikut menari mengikuti alunan irama musik Timur Tengah yang dimainkan secara live. Ini musik khas Timur Tengah, Jalsa ya? Iya. Memang setiap Ramadan? Setiap Ramadan kita live di sini Gitu ya? untuk menghibur pengunjung warung daerah. Gimana animo masyarakat gimana? Ya alhamdulillah di bulan Ramadan ini antusiasnya juga sudah lumayan tinggi lagi. Kedai yang baru buka saat menjelang maghrib ini makin ramai dikunjungi usai sholat tarawih hingga menjelang imsak. Tak hanya untuk disantap di tempat, banyak pengunjung yang datang untuk membungkus makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Pemirsa, setelah puasa seharian, tubuh kita tentunya membutuhkan asupan gizi untuk mengganti dahaga seharian. Iga bakar dan rawon iga bakar ini bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda berbuka puasa. Sop iga bakar dan rawon iga bakar ini adalah menu andalan yang disajikan di sebuah tempat makan di Surabaya, Jawa Timur. Tekstur iga yang lembut berpadu kuah yang segar cocok untuk sajian berbuka puasa. Dua kuliner ini dimasak dengan bumbu rahasia, ditambah bumbu bawang putih dan merah, jahe, kayu manis, bawang bombay, garam, gula, dan merica. Seluruh bumbu ditumis dan dicampur kuah kaldu. Sop iga bakar menggunakan iga berkualitas yang diolah hingga lembut. Iga dibakar di atas panggangan, diberi bumbu rahasia. Setelah dibumbui, daging dibakar lagi hingga bumbu-bumbu berubah menjadi karamel. Kuah kaldu yang berisi sayur-sayuran disajikan dengan nasi, emping, dan sambal hijau. Siap disantap. Untuk rawon iga bakar, bumbu-bumbu khas Nusantara seperti kluwek, kapulaga, serai, daun jeruk, daun salam, garam, gula, dan bumbu rahasia. Daging iga berkualitas ditumis dengan bumbu-bumbu pilihan, tidak lupa kuah rawon. Rawon iga bakar disajikan dengan nasi, telur bebek, tempe, sambal, serta kerupuk udang. Jadi ada ciri khas di menu tersebut, resipi. Untuk standarnya kita spicy-nya kita agak perbanyak. Terus untuk yang membedakan juga kita bakar, habis itu kita plating, kita terus lagi tembak api. Terus bumbunya tuh kayak meresap banget gitu ke daging, rempahnya kerasa banget untuk yang iga bakar yang saya makan ini ya. Kuahnya juga kaldunya enak banget sih. Kuliner khas Nusantara yang lezat ini sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Selain rasanya yang menggugah selera, dijamin bisa mengembalikan daya tahan tubuh setelah seharian berpuasa. Dan kita akan langsung bergabung dengan Desi Juliani yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Desi, menu berbuka apa yang selalu menjadi favorit warga Bandung? Yang
selamat malam Zila dan pemirsa. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, hari ini Zila dan pemirsa saya akan mengajak Anda untuk berbuka puasa di salah satu warung sate kambing legendaris di Kota Bandung. Nah, lokasinya ini pemirsa ada di kawasan Stasiun Selatan Kota Bandung, dekat sekali dengan Stasiun Bandung. Jadi ini juga bisa jadi referensi untuk Anda nih barangkali yang mudik, kemudian juga berbarengan dengan waktu berbuka puasa untuk berbuka puasa di sini. Yuk kita intip dulu dapurnya, pembuatan sate kambingnya ini seperti apa. Nah, ini dia pemirsa, pembuatan sate kambing ya. Ini sate lagi dibakar. Kalau Anda lihat, itu coba deh ya, daging kambing lengkap dengan lemaknya ya. Kang, ini pesanan saya ya? Iya. Oke, ini pesanan saya pemirsa. Jadi sebelum dibakar, ini dicelup dulu dengan bumbu rahasia ya. Tadi kan juga saya bilang nih sama pemirsa bahwa warung sate ini adalah warung sate legendaris. Kenapa? Karena warung sate ini sudah berdiri lebih dari 81 tahun pemirsa. Dan sampai sekarang masih tetap mempertahankan cita rasanya. Wah, cita rasanya kayak apa sih? Nanti saya akan ceritain ya sama pemirsa. Nanti kita akan icip bareng-bareng. Kemudian juga yang jadi andalan di sini adalah menggunakan kambing muda. Karena kambing muda ini dikenal punya daging yang lebih empuk. Kemudian yang jadi best sellernya juga di sini, yang paling dikenal di sini adalah sate sineret. Nah, sate sineret ini adalah bagian khas dalam dari kambing itu sendiri. Dan untuk sate sineret ini pemirsa, ini terbatas loh jumlahnya. Satu harinya itu cuma berapa porsi sih Kang untuk sate sineret? Dari satu ekor paling cuman ada 25. Oke, 25 ya. Jadi makanya di sini juga cuma ada 25 sehari ya, Kang ya, untuk sate sineretnya memang terbatas sekali pemirsa. Nah, hari ini saya kebagian nggak Kang sate sineret Kang? Kebagian sih. Oke, kebagian katanya. Nanti akan kita coba bareng-bareng. Oke, siap. Nanti kita coba bareng-bareng ya pemirsa. Oke, sambil menunggu sate saya matang nih pemirsa, kita akan wawancara dengan pengunjung ya. Kita akan cari tahu rasanya seperti apa sih. Ini kebetulan juga di sini lagi ramai pemirsa dan banyak sekali yang berbuka puasa di sini. Halo, selamat malam Akang dan Teteh. Boleh ganggu sebentar ya, boleh ngobrol-ngobrol. Kayaknya lebih dekat sama Kang yang ini deh. Oke Kang, boleh berdiri sebentar. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sambil dipakai maskernya juga boleh ya Kang ya. Oke, dengan Akang siapa? Rian. Akang Rian. Iya. Asli dari Bandung? Bandung asli. Oke, Kang, alasannya kenapa sih memilih berbuka puasa di sini Kang Rian? Alasannya pertama satenya enak. Terus legenda juga kan Hadori. Terus pokoknya mantep lah di sini. Mantep ya, rasanya mantep. Oh, mantep banget. Wah, rasanya mantep banget ya. Udah kalau gitu. Banget. Rekomen. Iya. Oke, terima kasih Kang Rian. Silahkan dilanjutkan dengan teman-teman. Banyak banget ya. Pesan apa aja nih? Kayak ada sate kambing campur lemak, sate kambing polos ya. Mantap ya. Oke, nah ini dia pemirsa pesanan saya ternyata sudah ada di meja ya. Ini saya pesannya adalah sate kambing. Ini yang polos ya. Jadi cuma ada dagingnya saja. Kalau yang ini campuran pemirsa. Ada lemaknya juga, kemudian juga ada dagingnya juga. Nah, kalau yang ini polos ya. Dan ini yang gak kalah menggoda selera juga dan jadi andalan di sini, ini adalah sop kambing sumsum. Yuk, kalau gitu kita coba yuk pemirsa yuk. Bakal coba. Oke. Dari yang mana ya? Dari yang ini dulu aja kali ya. Dari yang ada lemaknya ini coba bisa dilihat pemirsa. Ini adalah ini dagingnya. Kemudian juga di tengahnya ada lemaknya. Terus di bawahnya juga ini ada lemaknya juga. Oke, saya akan cicip dengan saus kecap. Selain kecap juga ada kacang ya. Kita akan coba. Dagingnya empuk banget pemirsa, serius deh. Nggak berbau. Kalau enak. Sekarang kita coba yang ini. Sumsum. Wow. Kalau yang ini dimakannya harus pakai dengan bantuan sedotan karena kita harus menyedot sumsumnya di sini pemirsa. Coba ya. Enak banget pemirsa, coba lihat deh, ini lemak-lemaknya. Nikmat banget.
Oke, saya mau lanjutin makan lagi. Sekarang kita kembalikan dulu ke Zila ya. Maaf banget loh Zila dan teman-teman di studio bikin ngiler. Baik pemirsa, ini kalau ngelihat Desi lagi makan tadi sepertinya enak banget. Karena di Bandung memang banyak sekali atau ada beberapa ya sate kambing ini yang jadi favorit. Tapi ingat karena masih puasa, bukanya ini jangan terlalu banyak makan kambingnya. Nah, terima kasih Desi Juliani telah melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Nah, ini pemirsa, kita masih dari Bandung, namun kali ini berita pengeroyokan di mana segerombolan pemuda yang tergabung dalam geng motor menganiaya pengendara sepeda motor dan video terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Aksi segerombolan pemuda dengan atribut geng motor tengah konvoi dan menganiaya seorang pengendara motor di tepi jalan di Bandung, Jawa Barat ini viral di media sosial. Diduga pemicu penganiayaan ini akibat gerombolan pemotor tak terima jalan konvoi mereka terhalang oleh korban yang akhirnya menjadi sasaran aksi brutal tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar di sebagian tubuh hingga harus dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Hingga kini kasus pengeroyokan dan penganiayaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Hingga Senin sore, 15.000 pemudik meninggalkan Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Antusiasme pengunjung untuk mudik bertambah lantaran syarat perjalanan yang semakin mudah. Masa angkutan lebaran untuk perjalanan kereta api jarak jauh ditetapkan 10 hari sebelum hingga 10 hari setelah lebaran dengan total jumlah tempat duduk 788.700 kursi. Para penumpang sangat antusias untuk mudik tahun ini karena syarat perjalanan yang mudah tanpa harus menyertakan hasil negatif tes COVID-19 untuk yang sudah booster. Stasiun Pasar Senen sendiri perharinya terdapat 61 perjalanan kereta api dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 35.800 per hari. Pemirsa, kita langsung melihat kondisi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Yola Dwianti di sana. Yola, apakah sudah terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen pada 7 hari jelang Lebaran? Zila dan juga pemirsa, memang pada sore hari ini di H-1 seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai ramai didatangi oleh calon penumpang yang hendak melakukan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan antusiasme calon penumpang ini juga dibenarkan oleh Humas Daob 1 PT Kereta Api Indonesia yang mengatakan per hari ini sebanyak 15.449 penumpang akan diberangkatkan dari Stasiun Gambir menuju berbagai kota tujuan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Untuk destinasi favorit ataupun kota tujuan yang paling banyak diburu oleh calon penumpang, yakni ada Yogyakarta, Solo Kutoarjo, Semarang, Bandung, dan juga Surabaya. Meskipun puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 April hingga 1 Mei mendatang, namun hari ini Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah menambahkan sebanyak 2 kereta tambahan, yang mana artinya per hari ini sebanyak 28 kereta api beroperasi guna mencegah lonjakan penumpang. Dan memang untuk persyaratan perjalanan sendiri masih sama, yakni bagi calon penumpang yang sudah memiliki vaksinasi dosis lengkap ataupun booster, tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes COVID-19, baik PCR maupun swab antigen. Ya, Fazila. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai puluhan warga desa Sibangur Julu, Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara yang keracunan gas sumur. Tetaplah bersama kami.